Allah. Boga anak, baik sholat, punya anak, rajin sholat, hebat, betul. Punya anak, rajin ngaji, mantap. Punya anak, rajin ibadah, gitu baru sukses. Biar dikata dia mah sarjananya, jabatan anak luhur, sakulang ke luhur, tapi andai kata, nah ibadah ke Gusti Allah, maka apa artinya seorang anak kalau mereka tidak ibadah pada Allah? Maka mangdi dikasih amanah oleh Allah, punya anak, anaknya bekti hitam, bekti sukatan. Boga anak, rajin ibadah, resep, baik ngaji, baik sholat. Tapi untuk menghasilkan anak yang hebat perlu proses yang sangat luar biasa. Sembarangan mang boga anak, hayang boga anak bagir, untuk sembarangan harus melalui proses. Mimiti kudu daya puasa, tirakat di anak. Setiap hari lahir anak kita puasaan. Menlahirna poe Senin, puasana poe Senin. Menlahirna poe Minggu, puasana poe Minggu. Anakna dipuasaan. Ngan kang boro-boro muasana anak ya Ramadan ge tilu puasa. Boro-boro kita muasaan anak, boro-boro puasa untuk anak, ternyata dirinya kita juga jarang puasa. Maka belajar puasa, insya Allah. Bentar lagi bulan Ramadan. Jangan dikata pakai jas kuning rajin puasa kulanya. Kata orang mah pakai jas kuning rajin sholawatan, rajin ngaji, ternyata puasanya cuma nyampe zuhur. Puasa, belajar, didik mereka anak kita sholat di puasaan kukolotna, di puasaan oleh orang tuanya. Sanggeusna di puasaan bacakanlah doa kepada Allah, zikir kepada Allah atas nama anak kita. Apa bacaan yang terhebat? Lamun anak geus lahir, andai kata anak kita udah ada di alam dunia, geus lahir ke alam dunia, setiap di hari lahir bacakan sholawat 14 kali, Fatihah 14 kali, khusus buat anak kita. Lamun anakna boga 7, hiji poe Senin lahirna, hiji poe Selasa, hiji poe Rebo, hiji poe Kamis, hiji poe Jumat, hiji poe Sabtu, hiji poe Minggu, saminggu puasa. Puasa. Di puasaan anak, bacakan zikir kepada anak. Bahkan sebelum kelahiran pun tarbiyatul aulad qabla wiladah, ada pendidikan anak sebelum kelahiran. Anak dijero beuteung, ketika anak kita janin namanya masih ada dalam rahim perut ibunya, bacakeun sholawat. Dibacakeun sholawat. Yang paling hebat yang bacain yang lagi hamil. Bacakan sholawat, bacakan surat Yusuf, bacakan surat Maryam. Disempurnakan dengan suami, salah ikeh baca sholawat di masjid, di mushola, bacakan sholawat. Yuk, kalau bawa ke rumah, usap ke perut istri, perut diusap, betul. Si mobil ulang enak betul. Diusap, biar anaknya soleh. Sekarang makan bukan, orang lagi hamil 7 bulan, emaknya malah main TikTok. Emaknya main TikTok. Jangan salahkan ketika dia melahirkan, bukannya nangis anak kita, ketika dilahirkan, ngalahirkan kulantaran mana rajin main TikTok, begitu lahir ke alam dunia, salam dari Binjai. Mana tak kacau ya kamu. Jadi ke anak kita sedari perut ibunya, dari rahim ibunya nyampe lahir, nyampe tua, pendidikan harus. Karena itu amanah titipan yang Allah titipkan kepada kita. Ulah santai bae emang suksesnya anak tidak dilihat dari seberapa besar mobilnya, seberapa megah rumahnya, seberapa luas sawahnya. Tidak pernah ditimbang dengan seperti itu. Tapi menurut baginda Rasul, suksesnya orang ketika mereka bisa kembali ke jalan yang Allah ridho. Karena pada dasarnya manusia orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Jangan pernah dikata saya ahli suci, orang suci. Wallahi kula sumpah, saya sering melakukan dosa. Aku memang dia akur baik, betul.
Kita semua adalah sama pendosa. Jangan pernah dilihat dari jubah, dari sorban, karena itu tidak menjamin seseorang masuk surga. Andai kata jubah serta sorban menghalangi orang masuk neraka, pasti lagi pang baju, pang gelana ke surga. Jadi ternyata jubah tidak menghalangi orang mendapatkan kemuliaan. Sanajan pakai baju, kaos, jaket, kulit, mereka seputeris. Biar dikata mereka pakai skuter, rambutnya rasa Maria. Biar dikata mereka preman, kelihatannya andai kata hati mereka baik sama Allah, baik sama tetangga, rajin nolongin, bikin musola, bikin majelis, mau di apa kita? Pasti dapat kemuliaan di Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Joy. Ayo di lemah pakai jubah ke masjid dilok merek tetangga hasud kabatur ngomongkeun bae padahal mah di jubah imah nage nempel ke masjid. Dandanan mah boleh, tapi tidak pernah mencerminkan akhlak seorang muslim dibanding mereka para sekretaris. Bikin majelis di mana-mana. Perlu diketahui, tim Vespa dia udah membantu majelis kurang lebih dari 5 majelis, 5 titik. Ada yang ngebangun, bantu. Yang bangun, bantu. Percis ke semua doi. Yang ngebangun mental. Luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita contoh. Maka tingkat suksesnya orang ketika mereka bisa kembali kepada Allah, di balik dosa yang pernah dia lakukan, ketika mereka kembali kepada Allah, itulah tanda orang itu mulia, tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada dia ketika dia mau kembali kepada Allah. Hijrah namanya, pindah dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Betul. Dari jalan yang bengkok menuju jalan yang lurus, dari zaman negara api menuju zaman avatar. Itulah hijrah namanya. Alhamdulillah di belakang saya saudara-saudara dari pasukan Vespa Tangerang, namanya Majelis Skuteris Indonesia, Majelis Skuter Indonesia. Skuter punya majelis mah membagina Vespa di mana HS. Majelis Skuter Indonesia. Alhamdulillah. Maka berjemaah rahimakumullah, jadikan diri kita mahal di hadapan Allah, jadikan diri kita sukses menurut Allah, jadikan diri kita baik menurut Allah, bukan menurut manusia, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling enak ketika kita punya anak, anaknya nurut, rajin sholat, rajin ngaji, enak banget. Suruh ngaji, ngaji ya siapa? Sholat ayo sholat. Puasa, waktu saya mah suka puasa. Enak atuh. Puasa, bentar mak, PS dulu. Puasa, bentar mak, bikin status dulu. Puasa, bentar mak, lihat Indonesia dulu. Kadang-kadang manusia dengan kesibukan mereka melalaikan kewajiban kepada Allah. Sibuk-sibukna poho ka Gusti Allah, hudang hees gawe, balik gawe hees, tengah-tengah gawe hees nage mimpi gawe. Hudang hees gawe, bangun tidur kerja, pulang kerja tidur, lagi kerja tidur, tidurnya mimpi kerja, rungsep runyam. Maka tugas seorang wanita bukan sekedar masak nyapu, tapi mendidik suami, mendidik anak menuju jalan Allah. Itu tugas wanita. Maka di rumah walaupun suami jadi presiden, tapi istrilah yang jadi menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri perdagangan, menteri ekonomi. Mereka lah istri. Istri kita, mereka yang mengerjakan seluruh tugas negara adalah istri kita.
Wajar kalau istri kita muliakan. Wajar kalau agama mengajarkan sama istri harus memuliakan. Muliakan istri mah. Para istri dimuliakan. Beliin baju yang bagus. Baju Spiderman. Baju Spiderman. Belikan baju pemajikan. Belikan emas. Belikan duit. Belikan lemari. Belikan dipak. Jiankan imah. Imah natilu. Lemari natilu. Baju natilu. Emas natilu. Paling pemajikan anak. Maka tugas wanita mengajarkan kepada suami. Di balik orang-orang yang hebat terdapat wanita-wanita yang hebat di belakangnya. Lalaki nu hebat pasti aya pemajikan nu tegar di tukang anak. Ada istri yang hebat di belakang mereka. Orang lelempangan kemana baik, kita berangkat kemana aja, andai kata istri orang itu bagus mah udah kayak lelempangan mau nanya. Orang tek ngaji keluar, tek sholawatan keluar, tek pengajian kemana baik, pamajikan udah imah manyun, betah betul. Rungsep nyele pemajikan, manyun bebas lutut. Nyele pemajikan manyun, aduh ya Allah ya Rabbi. Maka tugas wanita ngajarkan kasalaki, ngarahkan kasalaki, serta memberikan kebebasan kepada suami ketika mereka mau ibadah kepada Allah. Maka cek pemajikan kak dekat mana, dek jumatan, iya bajuna, iya sarungna, iya pecina, iya sendalna, iya kokona, iya tasbena, disiapkan ke pemajikan, bersing dek nyumbang, iya duitna, iya lemarina, iya bangkina balik kali ulang kali deh. Keren dulu sih. Luar biasa. Andai kata kita punya istri yang mengerti seperti itu, luar biasa. Andai kata kita punya istri yang sangat mengerti, luar biasa indah hidup. Ketika punya istri yang enak, maka anak pun bawaannya jadi enak. Ngurusin anak enak karena rumah tangganya sehat. Emang ada rumah tangga yang enggak sehat? Banyak rumah tangga yang enggak sehat. Suami istri saling ngomongin, suami istri saling santet. Suami istri saling ngomongin, istrinya ngumpet-ngumpet dari suami, suaminya ngumpet-ngumpet dari istri. Nanyain Vespa, kata istrinya, bang, Vespa berapaan bang? Murah ini mah cuma 1 juta, padahal belinya 30 juta. Karena kalau ngomong 30 juta nggak bakal dikasih sama istri. Beli burung bilangnya cuma 500.000, padahal mau beli 5 juta. Karena nggak percaya sama istri. Cuman kadang-kadang suami dia lebih pentingin hobi daripada istri, betul? Lebih pentingin hobi daripada istri. Kalau bisa mah ajakin bareng-bareng biar hobinya sama. Istrinya pakai Vespa, kita pun pakai Vespa. Keluarga Vespa, ntar anaknya knalpot. Ajakin istri kita. Kalau lagi touring bang, ajakin bang, tapi touringnya bener, beri ke pengajian nih, ajakin istri. Woi, ikut enggak? Kemana? Touring, pengajian, skuteris. Berangkat sama istri, biar mereka tahu kalau kita ini lagi jihad di jalan Allah, lagi berusaha untuk membuat, untuk memperjuangkan agama Allah. Ajakin istri, pemajikan diajakan naik Vespa, pakai rok pinggiran tuh, suspend. Sama istri adem, rumah tangga adem, hobi bareng-bareng sama istri. Kalau senangnya mancing sama istri bareng-bareng. Anak tinggalin udah. Dalam artian istri walaupun suaminya punya hobi, selama tidak mengganggu dalam kondisi ibadah, tidak mengganggu harta, tidak mengganggu waktu, ya sah-sah saja. Cuman lakinya harus tahu waktu, betul. Pancing sampai 12 jam. Masya Allah, Masya Allah. Yang saya khawatirkan orang yang sering mancing, maaf. Tersalah mancing mama, tersalah musuh mah bebas-bebas baik. Kan ketika mereka lupa waktu lantaran musuh gara-gara mancing, itu yang dikhawatirkan. Nah, ketika mati diumumnya di masjid,
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos modar deempang. Ya Allah ya Rabbi. Makanya kalau hobi sewajarnya. Rokok mah boleh, sampun naming silahkan. Kopi muka cilok mah enggak. Beli skuter oke, tapi jangan duit habis beli skuter istri enggak dikasih nafkah. Jangan duit habis beli pancingan istri enggak diurusin, urusin istri. Walaupun Vespa hobi istri mah itu kewajiban kita, betul. Vespa bisa ditunggangin, istri juga sama, betul. Vespa ada knalpot, istri juga ada knalpot. Sama harus kita urusin. Telat ngurus, telat ganti oli aja istri marah-marah dia. Makanya sama istri pun sama, diurus rumah tangga, prioritas mencapai ibadah kepada Allah. Apalagi hobi yang kita dijalankan, diarahkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sangat luar biasa. Saya demen dengan teman-teman yang dari Vespa skuteris. Alhamdulillah jadi saudara saya demi akhirat, amin. Apa saya ngerasa kebaikan seseorang, gini loh, teori-teori ilmu fikih. Ketika kita mau wudu, airnya harus air ketak yang pertama, yang keduanya harus suci. Andai kata kita punya air sedikit, air itu botol, najis, maka ini air nggak bisa dipakai untuk wudu karena airnya najis. Air cair sabotol karena pun najis, najislah cair, dan pakai wudu itu bisa. Dikumpulkan air yang kena najis kurang lebih nyampe 200 botol misalkan. Setelah ditimbang jadilah 200 liter ataupun 500 kaki ataupun 2 kula. Ketika cair tina 2 kula padahal mah ieu najis dimasukkan ke wadah, ieu najis masukkan ke wadah, nyampe lah batas air yang banyak 2 kula, maka cair jadi suci. Kula boga najis, kula boga dosa. Ente boga dosa, mengoleng boga dosa, pasukan Vespa pasti punya dosa, semuanya punya dosa. Babarengan urang zikir ka Gusti Allah dapat dipastikan zikirna pasti dan alamatul qabul, dialamatkan diterima Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena apa? Setiap perkumpulan lebih dari 40 orang Allah titipkan wali salah satu di antaranya. Anak wali kan langsung tembus ke langit, langsung dikabul ke Gusti Allah. Bahkan ketika kita berdoa kepada Allah, Allah pasti bakal menjawab seluruh doa-doa kita. Maka perlulah berjamaah, perlulah kebersamaan. Tetaplah resep babarengan di mamang-mamang Vespa. Alhamdulillah pertemanan ini baru terjalin kurang lebih 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah pengajian Bapak Vespa. Hikmahna muka hiji Vespa pula jadi bagus. Hikmahna alhamdulillah Majlis Vespa, walaupun sebelum kenal dengan saya pun mereka udah eksis dalam acara santunan yatim bulan Muharram santunan. Terus mereka membangun pondok pesantren kemarin di daerah Bogor, kalau nggak salah ya, daerah Bogor Tejo, bikin pesantren bang, udah Vespa nyin pesantren Al-Nalpotia. Luar biasa, budak Vespa nyin pesantren tim hore kemana baik. Vespa. Budak Vespa nyin majlis tim hore kemana baik. Masya Allah. Budak Vespa santunan yatim luar biasa, luar biasa. Urusan diterima ke Maha Gusti Allah karena tingginya cita-cita. Kahayangan mereka yang luar biasa pasti dicatat kebaikan oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan pernah melemahkan semangat mereka, giroh mereka di jalan Allah. Ayo kurang dukung baik. Dengan style mereka, dengan gaya mereka, jangan pernah mau merubah gaya mereka karena stylenya skuter seperti itu. Ulah dipaksa naik Vespa pakai jubah.
Style mereka seperti itu karena Allah tidak mempertanyakan style kita. Dalam fisik yang Allah pertanyakan style kita. Dalam qalbu ila suarikum tidak pernah Allah pertanyakan. Yang Allah pertanyakan ila qulubikum, hati kita. Biar dikata tukang Vespa seperti ini, tukang Vespa meski atunya nama meski ya juga ya udah Vespa ngalamun santri cincin di kobong bukan di rasta. Atuh ulah iya mah hari budak Vespa tuh masalah kalau Vespa budak Vespa ujung-ujung dijubah disorban asa ngecepat tuh enak banyak iya. Itu masalah Vespa itu baik deh. Yang penting kebaikan dijalankan sama tetangga baik, sama Allah kau pernah suzon, sama Allah yakin, itu baru hebat. Insya Allah. Kata guru saya, cak guru pulang udah jelamok, zikirnya orang berbeda-beda. Itu di makomika. Sesuatu Allah tempatkan dalam kondisinya masing-masing. RT, zikirnya RT bukan pegang tasbih baca hasbunallah wa wakil. Tapi zikirnya RT ketika keluar sholat, RT keluar rumah cari got yang mampet, itu zikirnya RT. Ketika Bapak RT benerin got, maka pahalanya Bapak RT bagaikan mereka sedekah dengan 1000 dirham. Luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Tengah malam jam 2 Pak RT terkudu sholat tahajud, keliling lembur, sudah jahe. Bapak RT keliling kampung nyari tetangga yang gak punya beras, nyari saluran air yang mampet, nyari yang emang bisa diterus. Itu tugasnya pelayan masyarakat. Ada kondisinya masing-masing. Bapak-bapak skuter nggak harus yang rajin-rajin amat bang, biasa baik. Maksudnya bertahap. Ujung-ujung sholat tahajud 12 rakaat, 12 rakaat sambil doa. Tadi kita dari penting mah ye tengah penting udah merasakan apa yang Allah berikan kepada kita. Ngomong-ngomong skuter tengah malam bangun sambil ngopi ngerokok. Rasakan ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidayah. Berapa banyak orang yang tampilannya kiai tapi hatinya bajingan. Berapa banyak orang yang tampilannya bajingan tapi hatinya wali, betul. Skuter merasakan ya Allah. Saya masih dikasih umur loh sampai hari ini. Enak ngerokok, enak ngopi. Mata normal, telinga normal, kaki normal. Bahkan saya diperkenankan untuk bisa dalam ada jalur ridhomu ya Allah. Berada dalam koridor baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bisa ngaji, bisa bikin majelis, bikin pesantren, bisa mau sholat. Bahkan mereka ngaji mah, mereka pada ngaji walaupun alif-alifan. Seputar ngaji walaupun alif-alifan. Tim hore kemana baik. Seputar ngaji alif ba tak biasa. Pak Jabar Pak Jabar Pak Sin Asroh si ya alif Jabar ya sia. To alif Jabar to lam mau Jabar lo Bapak sia tolong. Bapak-bapak seputar ngaji, belajar mereka ngaji. Andai kata orang seputar lagi ngaji meninggal, mati lagi ngaji, syahid derajatnya. Syahid derajatnya. Mereka lagi ngaji. Belajar bertahap dari mulai alif-alifan, dari mulai hijaiyah, naik dikit, diterangin tentang hukum fikih. Alhamdulillah. Ini baru hebat, ini baru benar. Yang seperti ini yang temen nih. Yang ngaji, biar dikata-kata orang mempreman. Gak usah urusan dengan omongan orang, yang penting ngaji, jangan ditinggalin. Lo ngaji baik, lo ngaji baik, mendingan bari ngaji. Orang ngaji baik, sampai kiamat ngaji, terus baik ngaji. Dengan style kita, dengan gaya kita, jangan pernah merubah. Kalaupun merubah, pelan-pelan. Ulah ujung-ujung mentang-mentang hijrah, bajunya mereknya hijrah, jidatnya dihitemin, terus dia langsung pakai jubah, paksa bak. Nggak harus seperti itu bang. Hijrah itu yakin dari tidak yakin ke Allah, yakin ke Allah itu hijrah. Dari perkara haram
sekarang jadi perkara yang halal itu hijrah. Yang tadinya tukang mabok sekarang mah gak pernah mabok. Yang tadinya minum ciu sekarang mah Manson. Nah itu Pak. Yang tadinya tongkrongannya di tempat yang gak jelas, yang tadinya tongkrongannya di klub malam, sekarang berubah tongkrongannya, masuk ke majelis taklim, pakai headset, stres sama. Itu hebat Pak. Yang tadinya nggak kenal sama Allah, yang tadinya kagak mau ngaji, sekarang mau ngaji, hebat. Yang tadinya nggak pernah puasa, sekarang puasa, dengan puasa itu baru hebat. Yang tadinya nggak pernah sholat, jadi sholat, itu baru hijrah. Dengan style kita, yang penting bajunya suci, tempatnya suci, badannya suci, maka sholat sah. Yang terbaik pakai jeans, oke. Bagi sekretaris sholatnya pakai jeans, pakai pet dibalikin, pakai jaket, banyak stiker di belakang, di pendek. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa ya. Senang. Maka malam hari ini ntar ada bendera, pengen disaksikan sama jemaah. Peresmian nama logo Majelis Sekretaris Serat Jiwa. Peresmian lambang Majelis Sekretaris Serat Jiwa MSSS. Majelis Sekretaris Serat Jiwa, insya Allah di akhir acara. Maka para jemaah rahimahullah, mereka datang ke sini atas dasar nurani yang paling dalam. Orang yang datang tadi di dasar duduluran, di mangding babaturan, di mangding boga anak titipan, Gusti Allah. Ceng mangding pula boga anak kang hayang bener anak teh kan kudu salat, nya mangding kudu salat. Ngan salat kan kudu suci, terus kumaha? Lamun aya sesuatu nu matak najis dalam badannya harus dihilangkan. Sedangkan teori ketika kita punya anak belum dihitan, maka niscaya zakarnya itu tertutup dengan kulfah, pokocok, pakai cupluk, gitu satu, tutup pasti ya. Ketika pipis, maka air kencing pasti ada sisa di kulfah. Ketika ada sisa yang kita nggak tahu, dikhawatirkan sholat kitanya pasti nggak diterima karena kita perasaan najisnya pasti nempel di kulfah, maka harus dihilangkan kulfahnya. Maka ketika anak dihitan, bukannya tega, tapi justru sayang dengan anak. Betapa Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk dihitan ketika beliau berusia wakilah 89 tahun, wakilah 79 tahun. Nabi Ibrahim mah 89 tahun, 80 tahun karena disungkatan. Di tanah, di perjalanan antara Palestina dan daerah Syria, di tengah jalan, di tengah padang pasir, tukang hitan tukang laser aya batu doang, bayangkeun kumaha itu trek meureun make batu. Tapi Nabi Ibrahim biasa bae karena ini perintah Allah. Besi maman geus gede, ode can disuratan sina teh. Sundatan, ode itu baju deui. Bisa disunatan tah. Harus dihitan, mana sholat rapi, biar sholatnya suci badan kita dari najis. Sholatnya rapi, karena enggak ada najis maka mangding nitahkan keluargana. Kalau majikan anak kurang jenatan anak yuk, non emang disunatan. Nomor kahijina nuturunkeun syariat bagi Rasul, nomor kedua mengikuti syariat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor katiluna litabur kepada Allah, nomor kaopat menyelamatkan dari najis maya dina badana. Ayeuna dihitan. Walaupun anak mencuri, sanajan anak mencuri, tega nama tega, tapi harus tega. Nama anaknya dihitan. Dia dikata sakit, karena ini pengorbanan untuk kebaikan. Tak manglamun nyundatan anak ulah gede-gede, umurnya di bawah 40 hari. Anak itu disundatan, hikmahna lamun disundatan letikane anakna moal ngenta motor. Geus gede mah beusi ngenta motor. Cepat sembuh.
Kalau masih kecil masih bagus pertumbuhannya, masih bagus, cepat kering, cepat sembuh. Coba segede mama umur 30 tahun angkat disunatan itu nang macor terus bisa-bisanya apa ya di luhur meja sunatan. Lebih kene kurang disunatan dari kecil kita sunat. Cuman bukan sekedar dihitan, mending ngundang ke dia, ngundang tetangga, ngundang saudara, ngundang teman-teman untuk memperkenalkan syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syariat baginda Rasul, di antara sunnah baginda Rasul adalah mujalasah, kurang bebarengan kumpulan, hariu ngobrol. Ketika ngobrolan untuk berpoin, mengobrolkan untuk jelas, maka obrolan anak, riungan anak bakal dilakukan insyaallah. Tapi ketika dalam satu kumpulan yang kita omongkan merupakan maulid baginda Rasul, yang kita omongkan merupakan sholawat, yang kita lakukan merupakan zikir, yang kita dengarkan merupakan pengajian, maka dapat dipastikan perkumpulan tersebut bakal diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Allah. Kita mandi modang ka dieu, nyiapkeun tukang maca musyraqah, nyiapkeun anu maca qorina dan sebagainya. Hayang diberkahkeun ku Gusti Allah. Karena mandi boga anak geus dihitam. Sieun mandi kang ulama anak teh sieun teu daekeun salat, sieun teu daekeun ngaji, sieun teu bisa hikmah ka Allah. Takutnya mereka tidak hikmat kepada Allah, itu yang mandi takutkan. Urang deh kudu boga rasa. Kadang-kadang bapak mah ieu teh hayang dibere ku anak, tapi bapak hayangna nyeuh anak senang. Betul, itu naluri sebagai orang tua. Lihat anak senang, kalau nanti senang. Lihat anak maju, orang tuanya senang. Tapi jarang orang yang lihat anaknya rajin sholat, bapaknya senang. Jarang itu, 1001. Maka didik pertama kepada anak, yang pertama dididik kepada anak adalah tentang rasa ketuhanan kepada Allah. Keyakinan anak kepada Allah sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Keyakinan anak kepada Allah dididik. Yang pertama wajib kita perkenalkan ada tentang ketuhanan, tauhidan mereka kepada Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wadaniyat qudrati rodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Anak dididik tentang aqaid, anak dididik tentang fikih diajarkan ke anak. Cara wudu bagus, cara tayamum yang bagus, cara sholat yang bagus, pendidikan kepada anak. Sanggeusna dihitan, didiklah anak kita didik anakna. Mun teu bisa ngadidik didikkeun di Kang Irfan, di pesantren. Kang Irfan aya mangdi kula boga anak aju. Kula mah dididik bae di Kang Irfan nyepang manggahankeun. Mun anak kula bandel abrakkeun bae ka karonton. Anak kula bandel nyepang keretankeun. Itu menitipkan sebagai orang tua yang bertanggung jawab, bukan sekedar sukses di dunia, tapi harus sukses di akhirat. Bukan sekedar anak bisa ngaji, lain sekedar bisa ngaji tapi belum bisa pakai. Bukan sekedar kebeli motor, tapi dia fungsina dipakai ke mana motornya. Lain sekedar anak kajian imah dipakai naon imahnya. Bukan sekedar anak tinggi jabatan, tapi jabatannya dipakai kumaha. Maka orang tua yang sukses, orang tua yang hebat ketika mereka bisa mengarahkan, mendidik anak-anaknya menang karena jalan Allah ridho. Insya Allah didik anak-anak orang, mudah-mudahan seluruh anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman. Iya, pasukan seputar babaturan mangding, kurang tengah tadina. Mangding jajakan pedal. Iya, majelis seputar. Majelis taklim seputar. Saingan majelis sekalian ya. Majelis seputar. Iya, iya. Jadi seputar nama kena itu. Majelis seputar. Maka dinatutin ayeuna kalayan mentari doa Gusti Allah, mudah-mudahan baik di majelis seputar serang tua diberkahkan Gusti Allah, istiqomahkan ibadah Gusti Allah,
bener-bener hijrah ka Gusti Allah, tinggalkeun maksiatna. Mudah-mudahan kami kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Lawan dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma adur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sabita bayan qabihatur ampura dinas samudayan kalpatan sarta kirangana. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi